Guys, tenang aja, masa hatur nuhun sudah beres dan kita tinggal masuk ke dalam fase wilujeng sumping dan gua harus respect, taruh hormat terhadap DDS yang mungkin kontraknya sudah tidak diperpanjang dan ya terima kasih atas dedikasinya dan sudah di-announce ya oleh official Persib. Dan yang jadi pertanyaan adalah apakah pergantian pemain-pemain kunci yang keluar dari Persib sebelumnya akan digantikan dengan yang sepadan dengan kekuatan musim lalu. Yuk kita bahas dan ini Jurnal Bola. Ya mungkin ini adalah akhir daripada masa hatur nuhun di kubu Persib Bandung yang ditutup oleh seorang David da Silva yang sudah mengucapkan hatur nuhun dan di-announce oleh official Persib Bandung. Dan yang jadi pertanyaan, apakah ini menjadi hal yang sepadan nantinya ketika nanti Persib Bandung itu merekrut pemain-pemain baru ya yang akan mengarungi musim 2025-2026. Dan jangan lupa Persib Bandung itu nanti akan menghadapi Champions Asia ya. Dan mungkin bisa gue bilang bahwa musim ini akan eh, banyak bergejolak di tim Persib Bandung. Oke, anyway, kan tadi gue nanya gitu, apa sih yang apakah sepadan gitu perganti nanti daripada pemain-pemain kunci Persib Bandung sebelumnya dengan pemain-pemain baru? Jawabannya adalah ya, pasti. Kenapa? Karena kenapa sih gue bisa seyakin itu? Kalau gue bicara soal pergantian Persib Bandung, ya, pemain Persib Bandung, gue ngerasa kayak punya keyakinan lebih dalam hal ini gitu loh. Walaupun entah nanti hasilnya seperti apa, tapi gue optimis terhadap hal ini gitu. Mungkin kalian semua di sana banyak yang bertanya, apakah Persib Bandung sudah gila gitu misalnya ya, melepas semua pemain-pemain kuncinya yang mungkin tersisa sekarang ya, yang di starting line up itu hanya Beckham dan Marklock kalau nggak salah ya. Beckham atau Marklock? Oh ya, sorry, Kakang atau Hen lah. Dan gua ngerasa bahwa manajemen setelah transisi antara Teddy Cahyono ya dengan Aditya yang sekarang menjabat sebagai deputi CEO gitu ya. Menurut gua menjadi sebuah warna baru. Kenapa? Karena menurut gua di zaman Teddy itu eh, ketika melihat sebuah pergantian gitu ya, gue merasa bahwa yang diutamakan tuh pasti adalah exposure-nya gitu loh, exposure terhadap pemain-pemain yang akan direkrut gitu ya. Ya, kita tahulah kalau misalnya Bobotoh sering dulu menggaung-gaungkan Ciro Alves kapan ke Persib, Ciro Alves kapan ke Persib. Nah, pada akhirnya kan kepancing juga. Akhirnya Ciro direkrut oleh Persib Bandung. Walaupun ya berhasil, terbukti dengan 2 gelar untuk Persib Bandung gitu ya. Tapi di sisi lain, menurut gua Kang Adit ini beda gitu loh. Pendekatannya menurut gua berbanding balik lah dengan seorang Teddy Cahyono. Menurut gua Kang Adit secara melihat dari sisi pergerakannya, ini menurut gua adaptasinya terhadap apa yang dibutuhkan oleh tim gitu, terutama permintaan dari seorang Bojan Hodak sebagai pelatih Persib gitu ya. Dan dari aspek kebutuhan saja bukan dilihat dari seberapa kemauan dari seorang pelatih, tapi bagaimana dari aspek finansial. Karena itu yang paling penting. Menurut gua, kalau kita bicara dari sisi aspek bisnis ya, dari sisi aspek bisnis, apakah kita merekrut pemain-pemain bintang yang sering digaung-gaungkan seperti sekarang ya, contoh kayak kapan Peralta, ya kan? Itu the next-nya Ciro dan segala macam. Nah, sekarang itu
tidak teralihkan gitu. Kenapa? Karena menurut gua aspek finansial ini jauh lebih penting dibanding sebuah exposure gitu. Apalagi Persib sekarang mempunyai banyak fokus dibanding tahun lalu. Kalau tahun lalu ikut Champion Asia, itu menurut gua itu hanya sekedar tes cek ombak aja gitu. Wah, ternyata ketagihan ya. Kalau menurut CEO Deputi Persib yaitu Aditya, dia bilang bahwa mengatakan bahwa wah kita ketagihan nih main di Asia dan ternyata banyak warna baru di Piala Asia. Terus juga pada saat itu di musim lalu GBLA baru diserah terimakan gitu loh oleh dari Pemkot Kota Bandung ke PT PBB gitu loh. Jadi baru fokusnya mulai banyak ini di tahun sekarang. Nah, berarti kan ini selain dari pergantian kepemimpinan di manajemen juga transisi terhadap target atau tujuan daripada Persib Bandung sendiri. Nah, ini yang mesti dipahami oleh Bobotoh gitu loh. Bahwa ketika melihat pergerakan sekarang gitu, fokus udah mulai banyak, Champion Asia, ya udah pasti ya pengen hat-trick juara gitu ya, karena sudah back-to-back juara. Dan yang terakhir adalah berbenah gitu terhadap fasilitas. Salah satunya adalah bagaimana GBLA itu dijadikan sebuah maskot stadion di Kota Bandung sebagai stadion yang paling bagus mungkin ya secara tidak langsung stadion yang paling mewah lah gitu loh ya. Mewahnya apa? Dari fasilitasnya, mulai dari training ground lah apa segala macam, bahkan disebut-sebut akan membangun yang namanya Kampung Persib gitu loh. Dan dilihat juga bukan dari sisi bagaimana Persib menggunakan fasilitas tersebut, tapi bagaimana tujuannya sebagai sport tourism. At least kalau kita tujuannya berpikir untuk sport tourism, otomatis berarti pengeluaran dan pengelolaan biayanya itu akan meningkat gitu loh. Jadi wajar aja ketika sekarang keuangan untuk merekrut pemain, mau itu pengadaan pertandingan gitu ya, menurut gua memang harus reasonable gitu loh. Karena yang kita bangun itu sekarang bukan lagi berbicara tentang bagaimana Persib ini harus juara liga terus, tapi bagaimana secara sport tourism untuk meningkatkan komersial dan juga bagaimana kita berbicara di Asia itu loh. Jadi ini adalah salah satu pendekatan yang menurut gua beda dari kepemimpinan sebelumnya di zamannya Pak Teddy gitu ya. Walaupun zaman Pak Teddy ya luar biasa juga gitu loh. Dan bedanya manajemen yang lalu dan sekarang di era kepemimpinannya seorang Kang Adit gitu ya. Menurut gua pendekatannya juga berbeda gitu loh. Kalau Teddy Cahyono tuh lebih memilih bahwa kalau gua Pak ini menurut pandangan gue ya sekali lagi kalau misalnya Pak Teddy nonton ini ya mohon maaf gitu ya. Tapi ini menurut pandangan gua pribadi gitu. Gue ngerasa bahwa ketika Pak Teddy memimpin PT PBB ya sebagai direktur atau deputi CEO juga gitu ya. Gue ngerasa kayak Pak Teddy itu belum mengerti secara pendekatan sosial. Dalam artian gini, mungkin karena Pak Teddy juga bukan orang Bandung ya. Jadi gue ngerasa kayak ya Pak Teddy itu hanya berbicara profesionalisme gitu tanpa melihat aspek pendekatan sosial terhadap kultur sepak bola di Kota Bandung. Pada akhirnya yang belum terselesaikan di zaman Pak Teddy itu adalah konflik dengan Ascot, terus juga konflik juga dengan Boboto gitu ya. Yang paling ini sih yang paling gua soroti adalah ketika masalah tiketing gitu bahwa komunitas itu dibatasi gitu atau mungkin nggak ada ya untuk jatah komunitas gitu. Padahal memang ya kalau memang itu sebuah alasan menurut gua ya sebenarnya komunitas juga harusnya bisa ambil bagian dalam porsi yang bisa diatur gitu loh. Karena kan ya baik lagi ya ini kan aspek sosialnya yang kita lihat gitu loh. Dan nah di zaman Kang Adit
mungkin karena notabene dia itu adalah orang Bandung, orang Sunda, jadi ngerti gitu bagaimana pendekatan secara aspek sosial dan bagaimana pendekatan secara kultural gitu ya. Jadi gue ngerasa semuanya ngeblend gitu. Makanya dia bilang bahwa ini juara bukan Persib aja, tapi semua aspek yang mendukung Persib Bandung juga ikut andil dalam Persib juara gitu loh. Maskot mulai damai, komunitas juga mulai bisa dirangkul, dan inilah bedanya antara ketika Kang Adit memimpin dan juga Pak Teddy memimpin gitu loh. Jadi menurut gue sekarang karena menurut gue ya ya nggak salah juga sih kalau misalnya PT BBB akhirnya atau Pak Teddy akhirnya menentukan bahwa Kang Adit ini bisa menjadi deputi CEO gitu. Nah makanya itu yang pada akhirnya gue makin pede gitu bahwa sekarang Persib melihat itu bukan as Persib personal, tapi bagaimana Persib itu bisa turun ke elemen masyarakat, ikut menyatu dengan elemen masyarakat gitu loh. Jadi sekarang Persib itu lebih sebagai pendengar dan menampung aspirasi gitu. Walaupun pasti kan ada pro dan kontra di situ ya. Ya wajar lah gitu, nggak bisa semua kepala kita satukan, ya wajar gitu. Tapi kalau gue lihat gitu sekarang Persib mau itu ada konflik, mau itu nggak ada konflik, omongkeun. Gitu lah kalau kata bahasa Sundanya ya, omongkeun lah gitu loh. Yuk kita bicarakan baik-baik, ini arahnya mau gimana gitu loh, deal-dealannya seperti apa gitu. Dan selain itu, kalau kita bicara soal aspek manajerial atau manajemen, ya gua salut sih gitu dengan pembaharuannya yang sekarang udah mulai menurut gua selangkah lebih maju gitu. Dan yang lebih yakin lagi adalah mekanisme perekrutan. Nah ini gua first impression absolutely, wah ini keren banget loh gitu. Dalam artian pendekatannya juga beda. Selain ya, mulai dari perkenalan pemain aja gitu ya, pas pakai videotron, akhirnya membangun engagement, di situ memancing komersial bahwa oh ternyata yang nonton Persib itu bukan bobotoh aja, tapi elemen masyarakat tuh ikut nyatu gitu, dan itu bisa memperlihatkan ke semua sponsor bahwa yuk yang mau join Persib siapa gitu ya, itu oke lah gitu. Tapi ketika gue mendengar soal mekanisme pendekatan, mekanisme perekrutan gitu ya. Wah ini gila sih. Mungkin ya, mungkin ini salah satu di mana mungkin satu-satunya klub ya. Ya mungkin selain Bali mungkin ya, tapi gue nggak tahu karena nggak tahu, gue bukan orang Bali gitu, jadi nggak terlalu memperhatikan Bali United, tapi gue ngerasa bahwa kayaknya pendekatan Persib Bandung itu sangat berbeda. Kenapa? Karena gue dengar dari Kang Adi itu bahwa kita itu merekrut pemain itu bukan mendekati pemainnya aja, tapi mulai dari keluarganya sampai ke level lawyernya. Wah ini gila. Ini gila sih. Bayangkan, ini tuh sama dengan apa yang dilakukan oleh klub-klub maju atau klub-klub yang top Eropa gitu loh. Kenapa? Karena kalau kita lihat gitu ya, announcement pemain di Real Madrid misalnya contoh, atau di ya top Eropa lah gitu, klub-klub top Eropa, itu pasti kalau nggak didampingi sama keluarganya, itu didampingi sama lawyernya gitu loh. Mungkin kalian sering merhatiin ya, kalau misalnya perkenalan pemain atau misalnya pendekatan pemain gitu loh, itu pasti kalau nggak lawyernya, yang keluarganya gitu. Jadi ini yang dinamakan, menurut gue ya, ini yang dinamakan sebagai profesional gitu loh. Karena mungkin mungkin ya aspek yang dihitung dari kubu Persib Bandung adalah ya ketika dengan pemainnya buntu nih gitu loh. Ya ada aspek lain yang mendukung kan. Dan itu juga ikut dirangkul gitu loh. Akhirnya gue yakin semua yang main di Persib itu pasti betah. Dan gue ngerti pada akhirnya kenapa Ciro Alves sedikit kecewa ketika nggak diperpanjang. Gue ngerti kenapa siapa
Edo Febriansyah, Rahmat Irianto pada nangis ketika ngucapin hatur nuhun gitu ya. Ya kenapa pada akhirnya semua yang meninggalkan Persib itu membekas gitu loh. Makanya sampai Waji Umuh itu pede ya ngomong bahwa kalau pemain udah keluar dari Persib itu rata-rata namanya tenggelam. Ya sebenarnya dalam artiannya gini ya, kalau itu terlalu sarkas lah. Tapi artiannya adalah lu nggak akan dapat lagi kenyamanan selain di Persib Bandung. Mungkin gitu ya. Secara aspek kekeluargaan. Dan ini luar biasa banget. Gua salut banget. Dalam artian mungkin di Indonesia kan kenapa ya banyak konflik dengan klub, dengan pemilik klub, saling serang satu sama lain. Yang terbaru tuh yang Yoran Fernandes kalau nggak salah ya, yang sempat konflik dengan klubnya sendiri, apa segala macam. Karena ya baik lagi, treatment. Nah ini poin paling penting. Yang paling pentingnya treatment terhadap pemain-pemain. Gitu loh. Jadi ya wajar aja pada hari ini sampai detik ini Persib adalah salah satu klub menurut gue ya di Indonesia adalah klub yang terbaik, ya terbukti dengan gelar juara juga gitu loh. Jadi kalau misalnya ya ini pesan untuk para supporter yang lain ya, bukan hanya Bobotoh saja gitu ya, tapi untuk klub-klub lain lah gitu. Dalam artian kita juga sebagai supporter atau fans itu juga harus mengerti daripada sisi aspek atau kita belajar ya aspek bisnis klub tersebut. Jadi hanya bukan asal ngedukung, sakit hati, pemain keluar dianggap pengkhianat apa segala macam lah itu udah lewat lah. Sekarang yang terpenting adalah kita belajar mengenai klub ini seperti apa, keadaannya kayak gimana, sakit atau sehat, kan itu yang paling penting gitu loh. Jadi aspek supporter yang punya pemikiran kritis juga adalah salah satu aspek yang paling penting supaya klub ini maju gitu loh. Oke, jadi itulah alasan kenapa gue yakin whatever it is, hasilnya seperti apa, apakah Persib bisa juara lagi, atau mungkin akan goyang sedikit perahunya, atau seperti apa. Tapi gue sih sebenarnya ngelihat dari bagaimana Persib ini untuk tujuan jangka panjangnya. Bukan nanti tahun depan harus seperti apa gitu loh. Cuman apakah target itu harus dikejar? Ya dikejar lah, hat-trick, ya kalau bisa lolos grup di Champions Asia gitu ya. Dan terus juga fasilitas mulai terbenahi semuanya. Ya itu mah udah apa ya, udah aku yakin lah gitu. Tapi apapun hasilnya ya kan pasti ada faktor teknis maupun non teknis. Nah, itu juga yang harus kita sadari juga gitu loh. Oke? Jadi itulah mengapa gua yakin bahwa Persib ini akan semakin maju dan semakin profesional ya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini dan tulis di kolom komentar bagaimana pendapat kalian tentang Persib di tahun kemarin dan tujuannya untuk tahun depan. Apakah sependapat dengan gua? Tulis ya di kolom komentar. Oke? Jangan lupa untuk like dan komen and see you next time.